Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha hari ini? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan soleha, pada pembelajaran tematik hari ini kita sudah masuk ke subtema kedua yang berjudul pengalaman bersama teman. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah menyimak penjelasan dari guru, 1. Siswa dapat menyebutkan aturan bermain di rumah. 2. Siswa dapat menirukan gerak pada tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan permintaan maaf secara lisan maupun tulisan dengan tepat. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha, untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita simak video pembelajaran selanjutnya. Baiklah Ananda, kita masuk ke subtema 2, pengalaman bersama teman. Pada buku kalian di sana terdapat teks bacaan tentang Ayo Bercerita. Nina mempunyai banyak teman. Mereka belajar dan bermain bersama. Setiap kegiatan menjadi pengalaman berkesan. Misalnya kegiatan berkemah di belakang rumah. Nah, sangat ramai ya. Kemudian mereka sangat bergembira. Kira-kira, apakah kalian mempunyai pengalaman berkesan dengan teman? Coba kalian ceritakan kepada orang tua kalian ya. Kita lanjutkan ke Ayo Membaca pada halaman 29. Di sana ada teks bacaan. Nina, Lani, dan Deli berteman baik. Mereka senang bermain dan belajar bersama. Hari ini mereka bermain bersama di rumah Nina. Mereka bermain dengan gembira. Ada aturan yang harus dipatuhi ketika bermain bersama. Mainan digunakan bersama-sama. Mainan digunakan dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah Ananda, berikut ini adalah aturan bermain di rumah. Salah satunya yaitu yang pertama, tidak berebut mainan saat bermain. Yang kedua, setelah bermain, merapikan kembali mainannya. Dan yang ketiga, bermain tidak lupa waktu. Nah, semua aturan ini harus kita patuhi ketika sedang bermain bersama ya. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu Ayo Menari. Pada teks bacaan di sana akan ada pentas seni di sekolah. Nina, Lani, dan Deli ingin menampilkan tarian bunga matahari. Sebelum pentas, mereka berlatih bersama. Nah, Ananda, sebelum kita mengikuti gerakan tarian Nina tersebut, kita lihat di sana, ini merupakan menirukan gerak tumbuhan dalam tari. Apakah kalian tahu apa itu gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai, dahan dan ranting bergoyang-goyang. Nah, sekarang kita lihat contoh gerak tumbuhan, yaitu yang pertama, gerak tumbuhan yang tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Yang kedua, yaitu gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, berikut contoh menirukan gerak pada tumbuhan. 1. Tumbuhan rendah.
Yang kedua, tumbuhan tinggi. Yang ketiga, bertangkai lebar. Yang keempat, tangkai berayun-ayun. Yang kelima, menjulang ditiup angin. Dan keenam, menguncup. Nah, Ananda, dari contoh gerakan tumbuhan yang Bunda sebutkan tadi dapat dibuat menjadi gerakan tarian yang dilakukan oleh Nina sebagai berikut, yaitu tarian bunga matahari. Nah, Ananda bisa menirukan gerakan seperti itu di rumah ya. Nah, Ananda, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pada buku kalian, halaman 31, Ayo Berbicara. Tony mempunyai banyak teman. Mereka senang bermain bola bersama. Mereka bermain bola sepulang sekolah. Tony begitu asik bermain bola. Tony pun terlambat pulang ke rumah. Sekarang kita baca percakapan berikut ya. Di sana ada percakapan antara ibu dan Tony. Ibu berkata, "Mengapa kamu pulang terlambat, Nak?" Tony menjawab, "Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu." Kata ibu, "Baiklah, Nak. Lain kali jangan diulangi lagi ya." Tony berkata, "Iya, Bu. Tony janji." Ibu menjawab, "Sekarang pergilah mandi, kemudian makan." Tony menjawab, "Baik, Bu." Nah, Ananda, dari percakapan yang sudah kita bacakan tadi, terlihat bahwa Tony meminta maaf kepada ibu karena Tony sudah melakukan kesalahan. Tony lupa waktu saat pulang bermain bola. Nah, kita harus meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Permintaan maaf itu diucapkan dengan tulus, tidak boleh dengan cara berkata kasar. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, permintaan maaf bukan hanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan saja, tetapi ada juga permintaan maaf yang kita lakukan saat menolak ajakan seseorang. Berikut contohnya pada buku kita, yaitu halaman 34. Di sana ada teks bacaan. Selesai bermain di taman, Lani mengajak Nina bermain ke rumahnya. Sekarang, yuk kita bacakan percakapannya ya. "Nina, aku mempunyai mainan baru. Ayo bermain bersama di rumahku." "Maaf Lani, hari sudah sore. Aku harus pulang sekarang." "Tidak apa-apa Nin, lain kali saja main ke rumahku ya." "Baiklah, sampai bertemu lagi Lani." Nah, Ananda, pada percakapan yang sudah kita bacakan tadi, Nina menolak ajakan Lani. Nina meminta maaf kepada Lani. Nina menolak dengan sopan. Nah, apakah kalian pernah menolak ajakan teman kalian? Bagaimana cara kalian menolaknya? Apakah kalian meminta maaf ketika menolak? Terus, bagaimana cara kalian meminta maaf? Jadi, Ananda, kita apabila menolak ajakan dari teman kita, maka kita harus meminta maaf terlebih dahulu dengan cara berkata sopan atau menolak dengan sopan. Seperti contoh yang sudah dilakukan oleh Nina dan Lani yang ada pada percakapan tadi. Nah, Ananda, kita lanjutkan materi kita. Sekarang lengkapilah percakapan berikut. "Ayo kita main bola, Bayu." Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan. Nah, Ananda, tampak pada gambar di sana Tony sedang mengajak Bayu untuk bermain bola di lapangan. Sekarang kita isi garis yang tidak ada kalimatnya. Kira-kira apa yang dikatakan Bayu kepada Tony? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah, "Maaf Tony, aku harus belajar untuk ulangan besok." Jadi, Bayu menolak ajakan Tony dengan mengucapkan permintaan maaf.
Begitulah cara menolak ajakan seseorang dengan sopan. Baiklah, Ananda yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan dapat dimengerti. Nah, Ananda, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.